Pendataan kami sebetulnya berangkatnya dari orang miskin. Jadi kemarin saya pikir udah ini kita berikan shock untuk juga hati-hati gitu. Untuk penerima itu hati-hati, kalau dia ditawari, kita nggak mungkin kan kalau ada penawaran kemudian seseorang buat perusahaan. Udah saya sampaikan kemarin keputusan kita harus berikan shock terapi, kita akan cut. Kita akan cut, nah, mereka nanti kalau menyampaikan, oh saya masih miskin, silahkan nanti komplain ke kita akan evaluasi. Kami juga harus bicara dengan APH, aparat penegak hukum, dan perguruan tinggi. Seperti ini case-nya bagaimana begitu. Karena saya sampaikan kalau kemudian kita, oh enggak apa-apa ini memang miskin begitu, data dari kami, kan tapi kan enggak bisa. Supaya semua sekarang belajar untuk bagaimana mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan begitu. Seperti itu. Kita akan cut itu. Ya. Nah, yang jelas kami juga nggak ada anggaran untuk sekarang ini untuk PT POS karena itu kemarin kita hanya yang anggarannya itu yang di atas gunung. Itu kemudian yang orang sakit, kemudian yang daerah terpencil. Jadi contohnya misalkan di Aceh ada Aceh Jaya ya. Itu dia harus menggunakan perahu kalau ke sana. Kalau ngambil ke lewat ATM atau bank itu dia harus ngambil perahu yang ongkosnya jauh lebih besar dibandingkan bansos itu. Nah, itu sekarang kita gunakan PT POS. Kalau yang seperti itu. Kemudian daerah-daerah terpencil, daerah di dalam hutan, di dalam atas gunung, kemudian di daerah-daerah perbatasan. Itu kita baru lewat POS. Itu kita ada anggarannya. Tapi kalau untuk yang lain nggak ada, kami nggak ada anggarannya. Seperti itu. Terus apa lagi? Yang PBI itu belum. Jadi kita lagi sedang proses. Kita juga minta daerah untuk data. Karena ada yang kemudian kita seperti kalau teman-teman tahu kita waktu hari disabilitas kita melakukan perekaman untuk orang-orang yang orang dengan gangguan jiwa gitu ya. Itu kita lakukan perekaman. Nah, ada yang memang kita bisa cari datanya, nah itu baru kita masukkan. Saya sampaikan, oke, nanti progresnya seberapa, nggak apa-apa, yang penting dimasukkan. Karena saya sampaikan kenapa begitu, karena kita supaya orang yang tidak mampu itu bisa membawa tadi orang yang keluarganya yang ada ODGJ-nya, dia bisa tidak membayar kalau datang ke puskesmas atau ke rumah sakit karena tadi kalau ini dibiarkan bisa membunuh, bisa ini berbahaya untuk orang lain. Jadi karena itu kenapa kemudian ya ini progresnya berjalan terus begitu. Baik, ada lagi? Ya, yang AHU dulu sebentar. AHU. Jadi yang AHU ini memang itu kenapa di Stranas ada namanya utilisasi NIK. Karena kayak DTKS lah misalnya, kalau kita cross NIK yang ada di DTKS dengan di BKN, itu kan daftar pegawai negeri semua kan, kalau dia ada udah pasti dibuang sama DTKS, karena ini orang nggak miskin, dia pegawai negeri gitu ya, atau TNI Polri, kan di BKN. Basis crossingnya, pemadanannya itu basisnya NIK. Kalau kita bawa dia ke Samsat, ternyata dia punya mobil, pasti dibuang sama DTKS, berarti dia punya mobil. Nah, ini kita bilang utilisasi NIK jadi penting karena kemanapun pemastian ini bisa lebih gampang kalau ada NIK. Nah, DTKS ini harusnya jadi data buat yang kalau NIK-nya cerita orang miskin. Nah, waktu ke AHU, itu kan pendaftaran perusahaan, rupanya yang pinjem KTP segala macam di oke. Sekarang kecemplung lah di AHU nama-nama yang kalau di DTKS ada. Menurut kami yang akan ke AHU minta diperbaiki karena memang ada program kita di sana bahwa nama-nama yang dimasukkan ini nggak terverifikasi. Jadi kalau ada kenapa-napa perusahaannya tanggung jawabnya dikejar, ini orang ternyata hanya orang yang bukan menjalankan perusahaan. Gitu. Jadi ke AHU ya, jangan di sini gitu. Kalau di sini sih selama dia miskin ya sudah gitu kan. Soal namanya KTP-nya dipakai di sana ya, tapi dimungkinkan pemadanan itu karena ada NIK.
makanya kita mendorong pakai NIK. Sama kita bilang kalau penerima melon orang miskin ada NIK-nya. Kalau ada NIK-nya ada di DTKS, baru dia terima melon, misalnya begitu. Atau yang listrik juga kalau ada NIK-nya dicocokkan ke DTKS. Jadi DTKS itu pencocokan kedua untuk kriteria orang miskin. Saya pikir itu Ibu ya. Baik. Mungkin Ada saya lagi? bisa nambahkan Ya, silakan. sebentar ya. Jadi kemarin kan juga ada temuan PNS. Nah terus Mic-nya mati. mic-nya mati terus nggak kedengeran ya? Oh ini yang tes. Ya, udah belum? Ya, jadi PNS. Kemudian kan kami peringati daerah kan bahwa ini PNS kenapa terima terima bansos. Ternyata mereka protes ke saya, Bu ini bukan PNS, dia apa sih aparat apa sih yang Honda begitu loh, honorer. Terus saya kemarin diskusi dengan staf. Kalau Honda kenapa terhadap di BKN? Sudah kalau mau komplain silakan komplain ke saya, datanya ke saya, nanti kita cek. Saya akan komunikasi dengan BKN seperti itu. Jadi tapi bahwa memang saya selalu sampaikan kita harus belajar gitu. Tadi Pak Pahala ngomong bukan di kita, tapi saya harus disiplin gitu. Kita cut dulu. Nah nanti kalau komplain ya silakan komplain ke kami gitu. Nanti baru kita. Jadi saya cut dulu gitu. Pokoknya kita cut dulu, sepanjang kita tahu kita cut, nanti baru oke, kalau ada verifikasi kita verifikasi begitu. Baik. Terakhir ya. Silakan Mbak. Bu, tanya tentang yang bansos lansia ini kan masih diteruskan. Ini kan rawan juga untuk korupsi karena kan bantuan permakanan itu loh Bu. Tapi kenyataannya di lapangan juga itu rawan korupsi karena dititipkan ke perangkat ya Bu ya. Nah ini bagaimana, dan juga tentang temuan dugaan bansos DKI Bu yang beras busuk di gudang Perumda itu Beras busuk apa? iya ada 1.000 ton atau dugaan korupsinya 2,85 triliun. Mungkin ada Di mana? bagaimana di Perumda di DKI Bu. Merunda. Iya. Merunda. Berasnya busuk. Iya busuk dan kuning. Beras. Kita nggak pernah ngasih beras. Pemda mungkin. Bantuannya Pemda berarti. Ya aku nggak bisa jawab ya Mbak. Ya, Kita nggak pernah ngasih beras selama 2 tahun ini. Kita tidak kasih beras ke masyarakat. dari KPK mungkin apakah ada tindakannya? Ya dari kami. belum dilihat. Nanti kita ke Pemda. Ini sebagai Stranas ke sini ya. Stranas PK gitu ya. Oke. Baik, kita ya. Jadi yang permakanan lansia itu kita titipkan bukan perangkat Mbak, ke Pokmas, kelompok masyarakat yang dibentuk oleh ya memang petugas. Perangkat itu bisa kelurahan tapi uangnya itu ke Pokmas, bukan ke perangkat. Begitu ya.